Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Selamat datang pada undangan Pak Pendeta, juga semua warga. Pertama-tama saya mengucap syukur karena hari ini kita bisa hadir di tempat ini dengan penuh sukacita. Saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah mengusahakan semuanya ini sehingga hari ini bisa terlaksana, dan terlebih-lebih kepada seluruh warga kelompok 3 ya atas dukungannya. Terima kasih, semoga kehangatan Natal ini terus berlanjut walaupun Natalnya sudah berakhir. Apabila nanti di pelaksanaan perayaan ibadah Natal ini ada yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Akhir kata, izinkan saya yang pertama-tama mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Apabila ada perkataan perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga Natal ini kita menjadi berkat, walaupun Natal ini yang bertema mari kita pergi ke Bethlehem, tapi kita berada di warung tengah sawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan bahwa sore hari ini kelompok 3 diperkenankan boleh merayakan beribadah perayaan Natal kelompok 3 tahun 2024. Di matur suwun Pak Pendeta Teguh yang akan melayani pada sore hari ini. Matur suwun Pak Nugroho yang kalau bisa rawuh di ibadah kelompok 3. Matur suwun Pak Budyo mewakili PH, Bapak Ibu undangan dari kelompok 1 sampai dengan akhir. Yes, kami juga mengucapkan kepada seluruh warga kelompok 3, selamat datang pada sore hari ini. Kita bersama-sama merayakan Natal di tahun 2024. Jadi, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan warga kelompok 3, baik pemikiran, dana, tenaga, dan yang lainnya. Mulai dari Adi Yuswo, anak, remaja, pemuda, KPBW, bapak-bapak yang tadi juga bersemangat dalam menata tempat ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Jadi selanjutnya kami juga meminta maaf Bapak Ibu, di tahun ini 2022-2024 akan selesai. Kami Penatua Diaken kelompok 3 mohon maaf bila di dalam kami melaksanakan program-program ada yang mungkin belum terlaksana. Jadi kami memohon maaf, kami sudah berupaya semaksimal yang bisa kami lakukan. Dan kami juga terbentur dengan waktu
dan tenaga juga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini tanggal 11 Desember juga bertepatan dengan hari ulang tahun GKJW yang ke-93. Jadi kelompok 3 juga merayakan Natal, juga merayakan HUT GKJW. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Satu sukacita yang boleh kita rasakan bersama kalau pada sore petang hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dalam keadaan sukacita bersama-sama. Kita akan nanti membangun peribadatan Natal terkhusus di kelompok 3. Mewakili pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Kebon Agung, pertama-tama kami mengucapkan selamat bersukacita di dalam kita menyambut dan merayakan Natal kita di tahun 2024. Dan spesialnya lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kelompok, Pak Teguh, hari ini kita juga bersama-sama mengucap syukur karena gereja kita tercinta GKJW genap berusia ke 93 tahun. Selamat ulang tahun GKJW tercinta. Yang kedua, Bapak Ibu, mewakili pelayan harian Majelis Jemaat, kami juga mengucapkan terima kasih dukungan panjenengan dalam bentuk apapun sehingga pelayanan kita di jemaat sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Semua karena dukungan panjenengan dalam bentuk apapun. Tetapi kami juga menyadari betapa banyak kekurangan kami selaku PHIJ di dalam kami melayani panjenengan semua. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada akhirnya kami tentu juga tetap mengharapkan dukungan panjenengan supaya di pelayanan-pelayanan selanjutnya pelayanan kita di jemaat boleh berjalan dengan baik. Akhirnya selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sudah menjadi tradisi bagi kita setiap tahunnya merayakan Natal. Tema Natal tahun ini terambil dari Injil Lukas 2 ayat 15 yang demikian. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah sebuah kota suci bagi umat Kristiani yang terletak sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Kota di mana Yesus Kristus dilahirkan ini juga menjadi tempat kelahiran Raja Daud, raja kedua pada masa pemerintahan kerajaan Israel. Tema Natal tahun ini mengajak kita untuk merenungkan dan merespon kedatangan Kristus. Sebagaimana respon sukacita para gembala di padang ketika mendengar berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Mereka langsung bergegas cepat-cepat berangkat ke Bethlehem untuk berjumpa dengan bayi Kristus. Respon hati kita menyambut Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hendaknya sama seperti respon para gembala yang begitu bersukacita dan bergembira ketika mereka mau berjumpa dengan bayi Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Kristus, kita pun harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para gembala, yaitu memberitahukan atau menceritakan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Kita pun harus memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik melalui sikap, perbuatan, maupun tutur kata dan tingkah laku kita setiap hari.
Kesukaan besar telah tersedia untuk manusia. Bersuka-citalah, sebab keselamatan telah nyata. Seorang putra telah lahir bagi kita. Dialah jalan sukacita, harapan, dan kepastian bagi dunia. Sambutlah dia dengan pujian yang menggema. Sambutlah dia dengan pujian. Sambutlah dia sang juru selamat dunia. Demikianlah kabar sukacita dimulai dari sebuah kota yang sunyi dan kecil bernama Bethlehem. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai seperti kami berharap kepadamu. Amin. Bintang wetan sumunan
Mari di kesempatan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita mengambil saat teduh, kita renungkan setiap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dalam perjalanan hidup ini, patah, hilang, hancur telah mewarnai tiap langkah kehidupan. Namun ada pengharapan dalam setiap kerapuhan yang ada. Kesia-siaan akan jadi makna yang penuh sukacita. Yang patah akan menumbuhkan tunas baru penuh pengharapan. Dan yang hilang akan digantikan oleh kehidupan yang baru. Kita rapuh, namun janji Allah memberikan kepastian melalui kelahiran Yesus Kristus. Mazmur 32 ayat yang kelima di sana berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Apa
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hei keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Matius 1 ayat 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan telah mengubah kegelapan menjadi terang. Marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Natal dan memberikan terang kepada semua orang. Jemaat saya undang berdiri. Malam Kudus. Dunia
dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam refleksi Natal saat ini, kita akan mengenal tentang sifat-sifat manusia di dunia ini. Ada 6 kategori sifat manusia. Yang pertama adalah takut. Dalam diri manusia ada salah satu sifat ini. Ketakutan adalah salah satu bentuk emosi dasar yang timbul sebagai respon terhadap kondisi yang mengancam atau membahayakan. Pasti semua manusia mempunyai sifat seperti ini. Sifat seperti ini berarti juga merasa gentar dalam menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Yang kedua, dalam diri manusia juga ada sifat ini, yaitu khawatir. Khawatir adalah rasa gelisah, rasa cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dan semua manusia pasti memiliki sifat yang seperti ini. Yang ketiga adalah ini juga dimiliki oleh semua orang, yaitu marah. Kemarahan dapat berubah amarah, rasa sakit hati, atau sedih, atau merasa terancam, cemas, atau takut. Pasti semua orang memiliki sifat seperti ini. Jangan ada yang mengatakan aku tidak pernah marah. Dan yang keempat adalah sombong. Manusia ada salah satu sifat ini dalam dirinya, yaitu sikap merasa lebih unggul atau merasa lebih baik dari orang lain. Atau bisa dikatakan orang yang sombong sering memuja atau membanggakan diri sendiri hingga mengesankan bahwa dirinya lebih penting atau dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Sifat manusia yang kelima adalah sedih. Seperti rasa kesakitan psikologi yang dikaitkan dengan atau berciri perasaan kekurangan, kehilangan, putus asa, tidak mampu melakukan apa-apa, pilu dan marah. Biasanya kesedihan dapat menyebabkan reaksi fisik seperti menangis, sulit tidur, nafsu makan yang buruk, dan juga reaksi emosional seperti penyesalan. Yang terakhir adalah serakah. Sifat ini juga ada loh dalam diri manusia. Serakah adalah keinginan untuk memiliki lebih dari yang dimilikinya. Sifat ini yang membuat seseorang tidak pernah puas, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, sekalipun semua sudah ada dalam genggaman.
Anak-anakku, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan kau tutup hatimu. Bukalah hatimu, anakku. Jangan tolak setiap nasihat. Jangan keraskan hatimu, anakku. Bukalah hatimu. Buka hatimu. Kenapa begitu keras hatimu? Kenapa begitu sulit untuk membuka hatimu? Aku pasrahkan mereka, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang maha segalanya. Untuk setiap manusia yang selalu merasa takut, firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan untuk dirimu yang selalu merasa khawatir akan hidupmu, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan untuk kamu yang selalu marah-marah, ingatlah di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang sombong, ingatlah Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang selalu bersedih, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Itulah yang tertulis di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-10. Sifat serakahmu, anakku. Lukas
12 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, padahal sebetulnya dia tengah diperbudak oleh sifat serakah. Itu sebabnya Yesus berkata, hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Luar biasa ketika kita mau membuka hati dan menerima setiap sabdanya, khawatirmu akan berubah menjadi damai sejahtera. Begitu juga dengan kesedihanmu, akan Tuhan gantikan dengan sukacita. Menjadi takut karena kamu memiliki iman. Dan akhirnya lihatlah salib Tuhan. Lihatlah di sana ada salib Tuhan yang melambangkan begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Dia sudah mengorbankan dirinya. Ingatlah pengorbanan yang sudah Dia lakukan untuk kita. Karena itu, jangan kamu menjadi serakah, justru bermurah hatilah. Demikian juga untuk kita yang memiliki sifat sombong, berbaliklah menjadi rendah hati. Di atas semua itu, kenakanlah kasih di sepanjang hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang sungguh besar karunia-Nya dan kasih-Nya untuk kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia seringkali kita tidak asing dengan keenam sifat ini. Kita sebagai orang yang percaya seharusnya menyerahkan sifat kita kepada Tuhan Yesus. Karena sukacita, harapan dan kepastian janji Allah mutlak akan diterima oleh setiap orang-orang yang percaya dan pasrah kepada Dia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu, saya ambilkan dari Yohanes 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Yesus Kristus yang kita aminkan sebagai bayi Natal adalah terang itu dan terang dunia. Ia adalah terang yang menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakjelasan, hidup dalam watak-watak yang tak berkenan bagi Tuhan. Enten pinten mau? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakjane enten malih. Marah, serakah, sombong, takut, sedih, khawatir. Asli tasik ke wadah nih. Ini hanya sebagian besar saja. Dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu, jujur dapat dikatakan bahwa seringkali perayaan Natal seperti merayakan terang yang palsu, karena hidup kita sudah terkontaminasi oleh sifat-sifat yang digambarkan oleh para pelakon atau aktor dan aktris. Sadar ada kecenderungan kita lebih mementingkan atau menonjolkan sisi material daripada sisi spiritual. Tradisi yang dilakukan berulang-ulang di setiap tahun telah terkontaminasi oleh perilaku kita yang merayakan Natal tanpa menyertakan makna yang sesungguhnya tentang kelahiran Yesus, tentang terang yang sesungguhnya, tentang Sang Mesias. Dan mungkin bisa jadi salah satu atau dua di antara kita malam ini, Bapak Ibu, merupakan salah satu yang merayakan Natal ini tanpa makna. Tapi Natal itu harus ada setiap waktu, karena Tuhan Yesus itu datang setiap waktu, tidak hanya pas tanggal di bulan Desember. Nah, dalam momen Natal, Bapak Ibu, berbagai gelar diberikan kepada Yesus. Ada yang bilang anak domba Allah, ada yang bilang Raja Damai, ada yang bilang Juru Selamat, ada yang bilang Yesus adalah penolongku, dan lain sebagainya. Orang lantas mengulangi itu tahun demi tahun, periode demi periode, diwariskan dari generasi ke generasi, dari dekade ke dekade, dan seterusnya. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kelahiran Kristus yang kemudian diberi berbagai gelar itu memberi arti dan makna yang signifikan bagi kita sekalian? Lalu di ayat 10, Bapak Ibu, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apakah kita dan kehidupan kita juga demikian? Tidak mengenal Kristus yang sesungguhnya selalu hadir dalam kehidupan kita. Gusti sing siap nulungi sak bendinane, Gusti sing siap ngancani di setiap waktunya, Tuhan yang siap memberikan penghiburan di setiap saatnya. Dan kadang kita lupa, kita bilang dengan lantang, saya kenal Tuhan Pak, Dia Juru Selamat dan penolong saya. Tapi susah titik nangisnya gak mari-mari, bertahun-tahun dan seterusnya, sambatnya gak karu-karuan dan lain sebagainya. Semestinya kitalah yang memperkenalkan, bahkan menyatakan kehadirannya di dunia ini melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga dunia yang tidak mengenalnya akan turut mengenalnya melalui pola kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saya ingin mengajak panjenengan membaca bersama-sama dari bawah, damai sejahtera, lalu sukacita, iman, rendah hati, murah hati, dan kasih. Lalu ayat 11, Bapak Ibu, kemudian berkata, Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Secara transparan mengoreksi hidup kekristenan kita dalam merayakan Natalnya, sekaligus mengingatkan kita untuk terus berupaya mengembalikan tradisi ini kepada penguatan sisi spiritual
Jangan sampai Natal ini hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas saja. Mari kita maknai Natal itu dengan sungguh-sungguh. Ketika dia datang kepada kita, mari kita sambut dia dengan sukacita, Bapak Ibu. Kita buka lebar-lebar tangan dan diri kita supaya Tuhan bisa berkenan, bisa merengkuh kita dan kehidupan kita. Ketika kita mampu melakukan itu, tidak akan ada lagi pertanyaan apakah kita sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan jemaat telah menunjukkan kehidupan orang-orang yang sudah menerima Yesus. Nah, ini yang harus tertanam dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan sebetulnya makna Natal itu harus ada pada diri dan laku hidup kita. Lukas 6 ayat 35 sampai 36 berkata, "Tetapi kamu," ini ada yang di bagian paling atas. "Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sikap dan perilaku mengasihi, berbuat baik kepada sesama ini adalah menandakan ciri-ciri kita sebagai orang-orang yang pantas dan layak untuk menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Mari saudara-saudara, Natal ini kita maknai dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menjadi sebuah rutinitas yang akhirnya mengkaburkan makna yang sesungguhnya. Melalui momen Natal ini, kita diajak oleh firman Tuhan untuk merenungkan kembali eksistensi diri kita di tengah dunia. Sudahkah kita menjadi orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang dimandati dan ditugasi, diwajibkan secara khusus oleh Tuhan untuk memberlakukan kasih? Sudahkah itu betul-betul kita lakukan? Jika belum, Bapak Ibu, sekiranya perenungan Natal pada hari ini menjadi peringatan buat kita semua, menjadi nasihat buat kita semua, supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberlakukan kasih di tengah kehidupan kita. Mari kita menuju ke Bethlehem untuk menjumpai dan menyambut kedatangannya. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebagai rasa syukur atas limpahan berkat-Nya, marilah kita membawa persembahan syukur kita ke altar-Nya. Matius 2 ayat 11 berbunyi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita telah merayakan Natal bersama-sama dengan kelompok 3 dengan penuh sukacita. Marilah kita hidup dengan penuh kasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dari pulau dan benua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.